Pengenalan keyword. Apa itu keyword? Keyword adalah kata atau kalimat yang diketik di Google agar menampilkan informasi yang dicari. Nah, ini contohnya, kita ketik tempat seafood murah di Pecenongan, Jakarta. Ini keyword ya. Jenis keyword berdasarkan panjang pendek. Single keyword yaitu keyword satu kata, misalnya blog. Short keyword yaitu keyword yang terdiri dari 2-3 kata, misalnya kursus, blog. Short tail keyword yaitu keyword yang terdiri dari 3-4 kata, misalnya kursus membuat blog. Long tail keyword minimal 5 kata, misalnya kursus membuat blog di Jakarta Selatan. Nah, ini long tail keyword itu adalah keyword yang spesifik ya. Kenapa? Ini karena menyebutkan lokasi. Kalau misalkan cuma kursus membuat blog, itu di mana lokasinya gitu kan. Nah, terus ini kursus membuat blog juga masih general ya. Masih general, kenapa? Karena membuat blog itu kan ada banyak platform, bisa pakai Blogspot, bisa pakai WordPress, bisa pakai Wix atau CMS lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jenis long tail keyword itu merupakan keyword spesifik. Ini rasio konversinya lebih besar. Kenapa? Misalkan orang ngetik kursus membuat blog di Jakarta Selatan, jelas bahwa si orang tersebut lokasinya dekat dengan Jakarta Selatan. Nah, itu yang menyebabkan potensi konversi penjualannya lebih besar. Kalau general keyword, misalkan blog, betul jumlah pencariannya tinggi, volume search-nya tinggi. Tapi kalau untuk jualan ini kurang bagus. Kenapa? Karena yang pertama biayanya besar ya. Biaya untuk optimasi SEO-nya besar, resikonya juga besar. Kalau misalkan nanti hilang dari halaman satu Google, otomatis semua volume trafficnya akan hilang total. Nah, seperti itu. Istilah keyword. Niche keyword yaitu keyword dengan topik yang sangat spesifik. Nah, ini ada lagi yang namanya buying keyword, yaitu keyword yang potensial terjadinya penjualan. Biasanya mengandung kata jual, beli, nama, kota, tipe, merek, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan terpisah ya tentang buying keyword. Exact keyword yaitu keyword yang sama persis dengan yang kita cari, dengan menggunakan tanda kutip, misalnya kursus blog. Ini diapit dengan tanda kutip. Nah, ini exact keyword adalah kebalikan dari broad keyword ya. Kalau keyword broad keyword itu misalkan gini, kursus blog menjadi di mana tempat kursus untuk membuat blog. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti ya menganalisa tingkat kompetisi. Kalau misalkan kita ketik kursus blog misalkan, terus yang keluarnya seperti ini nih, di mana tempat kursus untuk membuat blog. Jadi kursus dan blognya itu terpisah. Itu bisa jadi sebagai penanda bahwa si halaman situs tersebut tingkat kekuatannya kurang ya. Berarti kita masih bisa istilahnya ngebalap. Kita masih bisa berusaha agar halaman situs kita juga muncul di keyword tersebut. Generic keyword yaitu keyword turunan atau yang memiliki pengertian sama. Nah, contohnya kita mau ngomongin tentang pemasaran online ya, atau pemasaran aja. Nah, ini cara pemasaran online. Terus ada juga keyword lainnya adalah metode pemasaran di internet. Nah, ini kan memiliki pengertian yang sama. Nah, itu yang disebut dengan generic keyword atau keyword turunan. Suggestion keyword itu keyword yang disarankan oleh Google ketika kita mencari sesuatu. Nah, ini misalkan di mana martabak keluar nih, suggest-nya ada martabak yang enak, martabak Bos, martabak factory, martabak Uya Kuya, Markobar, dan seterusnya. Nah, ini adalah suggest. Nah, ini suggest ini nanti kita bisa manfaatkan ya, bisa manfaatkan untuk riset keyword. Jenis keyword berdasarkan tujuan. Pertama, directional, yaitu keyword untuk menuju ke suatu situs. Misalnya kita ngetik nih di Google, ketik Facebook, keluar kan facebook.com, terus ini Facebook juga. Kemungkinan yang diklik adalah situs yang kita pikir merupakan situs resmi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk jualan atau optimasi SEO, usahakan untuk menghindari keyword directional. Kenapa? Karena
walaupun halaman situs kita di halaman 1, tetap orang akan cenderung klik situs resminya gitu. Jadi percuma kita udah nembusin di halaman 1, terus web kita nggak diklik gitu, padahal jumlah pencariannya tinggi. Terus ada lagi transaksional keyword untuk jual beli, misalnya toko sembako di Surabaya. Terus bisa juga jual sembako di Surabaya. Terus agen sembako di Surabaya. Nah, itu transaksional keyword. Terus ada lagi investigational keyword, yaitu keyword untuk menyelidiki suatu informasi sebelum memutuskan membeli. Nah, ini contohnya, misalkan orang ngetik nih, harga laptop 5 jutaan. Nah, orang pengen tahu dengan harga 5 jutaan itu bisa dapat merek apa sih? Apakah Asus, Acer, Dell, HP, dan lain-lain. Atau bisa juga misalkan orang ngetik harga laptop Asus. Kalau misalkan orang ngetik harga laptop Asus, kemungkinan dia mau beli laptop Asus. Cuman dia masih pengen cari tahu nih, harga laptop Asus itu sekitar berapaan. Apakah 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah ini investigational keyword juga sering disebut sebagai semi-transactional keyword. Karena biasanya setelah orang nyari informasi merek atau harga, habis itu dilihat cocok, dia beli. Nah, seperti itu. Kalau keyword informasional adalah untuk mendapatkan informasi, misalnya tutorial, cara, resep. Nah, sekarang kita bahas tentang buying keyword. Ciri-ciri buying keyword adalah ada kata jual, beli, terima, pesan, kata kerja ya. Terus brand, misalkan Asus, Sharp, Canon. Terus tipe, misalkan Zenfone, Lumia, kondisi baru, second, lokasi, kota, provinsi, kecamatan, terus harga 1 juta, 2 juta, musim, tahun baru, Natal, Lebaran, kualitas, terbaik, termurah, keterangan, obral, diskon, termurah, terus informasi, cara, rahasia, tips. Nah ini contohnya, ada orang ngetik harga laptop Asus. Ini harga laptop Samsung. Nah ini termasuk indikasi buying keyword, tapi ini masih semi transaksional ya, belum ke transaksionalnya. Jadi nanti kalau misalkan kita mengincar keyword transaksional, bisa jadi ini kombinasi, misalkan jual laptop Asus, atau misalkan jual handphone Asus Zenfone, misalkan seperti itu. Kondisi second, nah itu bisa jadi merupakan kombinasi. Atau misalkan jual laptop di nah ini disebutin kotanya nih, misalkan di Jakarta Selatan atau di Bogor atau misalkan di Bandung. Atau misalkan jual laptop second harga 1 juta. Nah seperti itu, kombinasi dari ini. Struktur keyword itu sebetulnya cuma terdiri dari head, body, dan tail. Ini penting ya pengetahuannya. Nanti pada saat kita ngumpulin keyword untuk kita analisa, ini harus tahu head, body, dan tail. Nah seperti ini, headnya kursus, atau misalkan bodinya gini, ide keywordnya adalah membuat blog, tapi headnya bisa berubah nih, ada kursus, les, privat, pelatihan. Tetap bodinya adalah membuat blog. Tailnya bisa di lokasi nih, di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Cirebon, di Surabaya. Untuk siswa ini tailnya. Ini penting pengetahuan struktur keyword. Nanti pada saat scraping ya, yang kita masukin ininya aja nih, bodinya aja, nanti keluar headnya, list headnya, terus list sama tailnya. Ciri-ciri keyword potensial, memiliki varian tail keyword. Nah itu misalkan kayak gini contohnya, jual pancake durian yang murah, jual pancake durian yang bagus, jual pancake durian rasa baru. Nah itu tail keywordnya. Ada juga tail keyword dengan nama kota, itu ciri-ciri keyword potensial terjadi transaksi ya. Tail keyword dengan nama kota ya seperti ini, jual pancake durian di Bandung, Depok, Jakarta, Cilegon, Bekasi. Nah ini udah ketahuan bahwa kalau jualan pancake durian udah pasti laku. Permintaan besar, kenapa tahu permintaan besar? Orang ini muncul banyak nama kota, berarti permintaannya besar. Di tiap kota ada. Cuma sayangnya kan kalau pancake durian ini nggak bisa dikirim ke luar kota ya. Misalkan Surabaya itu nggak bisa dikirim, ini karena jenis makanan basah. Terus
transaksi besar nih relatif ya. Produknya unik atau spesifik. Nah, biasanya produk yang belum atau katakanlah kita belum pernah dengar. Nah, itu unik atau spesifik. Rendah kompetisi. Nanti ada cara ceknya untuk analisa tingkat kompetisi. Minim atau tidak ada pesaing. Kalaupun ada yang jual 1 atau 2 di keyword yang sama. Katakanlah satu halaman Google itu kan munculnya 10 halaman situs. Kalau halaman situs kita bisa muncul 8, kompetitor cuma 2, berarti kita sudah mendominasi. Banyak yang butuh produk, ya ini banyak keyword turunannya ya. Dari tail keywordnya, dari varian tail keywordnya, itu yang menandakan bahwa banyak yang butuh produk. Statistik pencarian atau stabil. Nah, ini biasanya kita pakai Google Trend ya. Google Trend untuk melihat statistik. Jadi dalam arti bahwa keyword tersebut bukan produk musiman. Kalau misalkan Lebaran, Natal itu musiman.